warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumilail dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 mengenai pelaksanaan sholat dan hikmahnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai sholat. Nah, secara etimologi, sholat itu berarti doa. Secara istilah atau secara terminologi, sholat ialah ibadah yang tersusun dari beberapa ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam serta memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu dasar hukum kewajiban melaksanakan sholat. Nah, dasar hukum kewajiban melaksanakan sholat ini terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, yang ketiga yaitu syarat wajib sholat. Nah, di dalam syarat wajib sholat ini, yang pertama ada Islam. Sholat tidak diwajibkan dikerjakan oleh orang non-muslim. Apabila mereka masuk Islam, mereka tidak diwajibkan untuk mengkodoknya. Berbeda dengan orang yang murtad, mereka wajib mengerjakan sholat dan mengkodok sholat yang ditinggalkan jika mereka kembali lagi masuk Islam. Yang kedua yaitu baligh atau sudah dewasa. Sholat tidak wajib dikerjakan bagi anak kecil. Yang ketiga yaitu berakal. Sholat tidak diperuntukkan bagi orang yang gila atau tidak mempunyai akal. Nah, yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas. Yang kelima yaitu panca indera normal atau tidak buta, tidak tuli, atau tidak bisu. Yang keenam yaitu telah tersampaikan dakwah Islam. Maksudnya, sholat tidak wajib bagi orang yang tidak menerima dakwah Islam, mungkin karena jauh dari para ulama. Yang keempat yaitu syarat sebelum melaksanakan sholat. Syarat sebelum melaksanakan sholat itu yang pertama yaitu anggota badan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua yaitu anggota badan, pakaian, dan tempat suci dari najis. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat yaitu mengetahui maksudnya waktu sholat atau minimal ada dugaan kuat waktu sholat telah masuk. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menghadap kiblat dengan cara meluruskan dada ke arah kiblat. Yang selanjutnya yaitu rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat adalah hal yang harus dikerjakan pada saat pelaksanaan sholat tersebut. Kalau ada salah satu rukunnya yang tidak dikerjakan, maka sholatnya akan tidak sah atau batal. Nah, di dalam rukun sholat ini, yang pertama yaitu ada niat. Niat merupakan salah satu yang harus dilakukan yang berasal dari hati. Niat diucapkan ketika kita telah berdiri tegak dan menghadap ke arah kiblat. Nah, yang selanjutnya yaitu menghadap ke arah kiblat, yaitu berdiri dengan tegak merupakan salah satu rukun sholat. Cara melakukan posisi berdiri dengan tegak adalah dengan menegakkan badan, tidak membungkuk kecuali sakit, tangan rapat, berada di samping badan, kaki sedikit renggang selebar bahu, semua ujung jari menghadap ke arah kiblat, pandangan ke arah sujud. Lalu bagi mereka yang sedang sakit, sholat bisa dilakukan sambil duduk ataupun berbaring. Yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan gerakan yang mengawali dalam sholat. Gerakan takbiratul ihram adalah dengan mengangkat kedua tangan hingga ujung-ujung jari sejajar dengan puncak telinga. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat dengan mengucapkan kalimat takbir, lalu dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu rukuk dengan tumaninah. Yang keenam yaitu i'tidal dengan tumaninah. Yang ketujuh yaitu sujud dengan tumaninah sebanyak 2 kali. Yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan yaitu duduk tasyahud atau tahiyat awal. Yang ke-10 yaitu tasyahud akhir. Yang ke-11 yaitu mengucapkan salam. Yang ke-12 yaitu tertib.
Yang selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan sholat fardu. Nah, waktu pelaksanaan sholat fardu itu ada 5 waktu. Yang pertama yaitu sholat subuh. Sholat subuh dilakukan sejak terbitnya fajar shodiq hingga terbitnya matahari. Yang kedua yaitu sholat zuhur. Sholat zuhur dilakukan sejak tergelincirnya matahari di barat hingga masuknya waktu asar. Yang ketiga yaitu sholat asar. Waktu sholat asar dilakukan sejak bayangan berada sama panjangnya dengan benda tersebut sampai terbenamnya matahari. Yang keempat yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib dilakukan sejak terbenamnya matahari hingga awan berwarna merah dari langit menghilang. Yang kelima yaitu sholat isya. Sholat isya mulai dilakukan sejak selesainya waktu maghrib hingga terbitnya waktu fajar sebagai pertanda waktu masuknya waktu sholat subuh. Nah, selanjutnya yaitu sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu adzan, yang kedua iqomah. Yang pertama yaitu adzan. Adzan merupakan sebuah panggilan atau pemberitahuan kepada orang banyak bahwasanya waktu sholat telah tiba. Yang kedua yaitu iqomah. Iqomah ialah sebuah pemberitahuan kepada para jamaah sholat yang telah mendatangi masjid atau musola atau tempat sholat yang lain untuk menyegerakan dirinya bangun dari duduknya dan berdiri untuk bersiap-siap menjalankan ibadah sholat. Yang selanjutnya yaitu sunnah saat melaksanakan sholat. Nah, sunnah saat melaksanakan sholat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sunnah abad, yang kedua yaitu sunnah hayat. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan. Nah, yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja, melakukan gerakan berkali-kali, berhadas kecil atau besar meskipun dalam keadaan lupa. Yang keempat yaitu membawa najis. Yang kelima terbuka aurat secara sengaja. Yang keenam merubah niat. Yang ketujuh membelakangi niat. Yang kedelapan makan dan minum baik itu banyak ataupun sedikit. Yang kesembilan yaitu tertawa terbahak-bahak. Yang kesepuluh yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Yang selanjutnya yaitu uzur sholat. Uzur sholat adalah sesuatu yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan sholat. Uzur sholat ada 2 macam. Yang pertama yaitu uzur am, yaitu uzur sering menimpa manusia. Yang kedua yaitu uzur nadir, yaitu uzur yang jarang dialami oleh manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu sholat sunnah. Nah, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan oleh agama untuk dikerjakan dan diperbolehkan untuk ditinggalkan. Yang pertama yaitu sholat id, yaitu sholat sunnah 2 hari raya, hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Yang kedua yaitu sholat gerhana, yaitu sholat sunnah karena ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang ketiga yaitu sholat istiqo, yaitu sholat sunnah karena meminta pertolongan kepada Allah agar diturunkan hujan. Yang keempat yaitu sholat taraweh. Ada sholat sunnah yang tidak dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama yaitu sholat rawatib, yang kedua sholat isyraq, yang ketiga sholat duha, yang keempat sholat witir, dan yang terakhir yaitu sholat taubat. Ada banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan sholat. Di antaranya yang pertama yaitu sholat adalah tiang agama. Sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, serta dapat menjauhkan diri dari nafsu amarah yang condong pada keburukan. Yang kedua yaitu memperkuat akidah dan keimanan kita kepada Allah SWT. Yang ketiga yaitu melalui sholat kita mampu mewujudkan ketenangan hati, suka melakukan kebaikan dan tidak mengeluh ketika mendapatkan musibah. Yang keempat yaitu menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu di dalam sholat ada sujud, sebuah posisi di mana kita merendahkan diri hingga mencium tanah. Ini merupakan pengingat bagi kita akan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang terakhir yaitu sholat dilakukan sehari semalam sebanyak 5 kali. Ini berarti ada 5 kali dalam sehari semalam kita bisa bertaubat kembali kepada Allah, karena memang pada dasarnya dalam sehari semalam tidaklah mungkin kita terluput dari dosa, baik disengaja maupun tidak.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.